Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang dinamika rotasi. Kali ini kita akan membahas tentang contoh soal momen gaya ya. Kemarin sudah jelas dan detail dijelaskan tentang contoh soal momen inersia. Kali ini kita berbicara tentang momen gaya. Nah, sebelumnya sudah Bapak jelaskan yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Kalau dia disebut besar vektor, maka dia mempunyai arah. Maka dari itu, yang namanya momen gaya itu kita beri kesepakatan dulu. Yang namanya arahnya searah dengan jarum jam, ya, atau ke kanan, berarti dia bernilai positif. Tapi apabila dia berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini atau ke kiri, berarti dia bernilai negatif, ya. Nah, biasanya dari soal ini ya yang ditanyakan itu adalah total momen gaya. Nah, kita harus pahami dulu yang namanya soalnya ini. Di sini ada batang ya, ada batang panjang seperti ini. Nah, batangnya ini sepanjang 6 meter ya. Batangnya ini sepanjang 6 meter. Yang mana di sini ada A dan B ya. Jarak dari A ke B ini adalah 6 meter. Di sini ada 3 buah gaya, ada F1, ada F2 dan ada F3 ya. Nah, nilai F1 itu nilainya adalah 200 Newton. F2 itu adalah 300 Newton dan F3 itu adalah 400 Newton. Misalnya soalnya adalah tentukan ya, tentukan total momen gaya jika poros, lagi-lagi kita berbicara tentang poros karena sangat identik dengan poros ya, seperti penjelasan Bapak sebelumnya. Jika poros di A. Nah, kali ini yang menjadi poros adalah ini. Porosnya ya di A. Ingat, kalau poros di A ini berarti gaya ya yang melekat pada A ini ya akan menghasilkan momen gaya yang bernilai 0. Artinya ya, momen gaya yang ada pada F1 ini bernilai 0. Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang porosnya di B, berarti momen gaya yang ada di sini bernilai 0. Ya. Berarti karena di sini sebagai poros, maka yang kita perhatikan hanya F2 dan F3, sehingga sigma taunya adalah tau 1, tau 2 ya. Tau 2 ini ya ditambah dengan tau 3. Nah, tau satunya kita tiadakan ya karena momen gaya di sini juga 0 karena di sini sebagai poros. Nah, yang namanya tau 2 itu kan berarti adalah pada F2 ini. Ingat, yang namanya momen G tadi dia ada arahnya. Karena di sini poros ya, dia tegak lurus kan di sini dengan batangnya di sini, berarti nah dia mendatangi ke sini. Jadi F2 ini yang bergerak ya. Dia F2 yang mendatangi poros. Karena porosnya di sebelah A atau di A ini, berarti dia putarannya seperti ini. Berarti dia berlawanan arah jarum jam, sehingga di sini bernilai negatif. Berarti F2 anggap saja kali R2. Sedangkan F3 ini dia arahnya ke bawah karena di sini poros, berarti dia gerakannya seperti ini. Nah, kan tegak lurusnya di sini. Dia harus tegak lurus ya. Nah, datangi ke sini berarti dia searah jarum jam, berarti nilainya positif untuk F3 kali R3. Nah, F2-nya berapa nilainya? F2-nya nilainya adalah 300. Nah, berarti di sini min 300 dikali R2-nya, jarak dari sini ke sini belum diketahui, tapi ini diketahui keseluruhan 6. Dan dari sini ke sini, dari F2 ke B 2, berarti 6 kurang 2 akan menghasilkan jarak antara F2 dan poros A. Berarti di sini 4 ya. Kali 4 ya. Nah, tambah sedangkan F3 tadi nilainya adalah 400 kali dengan R3, artinya jarak dari sini ke poros yaitu 6 meter. Nah, berarti min 300 kali 4 min 1200 tambah dengan 400 kali 6 adalah 2400, sehingga menghasilkan 1200 Newton meter satuannya, jangan lupa. Nah, itu adalah untuk contoh 1. Untuk contoh 2, misalnya Bapak punya batang ya. Nah, batangnya seperti ini ya. Dia ada di sini ada F1 ya, sebesar 400 Newton. Di sini ada F2, besarnya juga 400 Newton. Ya. Habis itu di sini ada F3. F3 ini dia mempunyai kemiringan dengan sudut 30 derajat dan besarnya adalah 500 Newton. Nah, jadi ini sistemnya seperti ini ya. Sedangkan jarak antara A misalnya taruh di sini dan B ya, berarti jaraknya misalnya adalah 6 meter ya. Nah,
Dan di sini diketahui 4 meter. Berarti dari sini ke sini adalah, oh maaf, terbalik ya, ini yang lebih pendek 2 misalnya. Berarti dari sini ke sini adalah 4 meter. Nah, tentukan ya. Tentukan total momen gaya jika poros, nah poros di B, misalnya porosnya di sini, ini sebagai poros ya. Ingat seperti yang nomor 1 tadi juga, bila titik itu sebagai poros maka momen gaya yang melekat pada titik itu bernilai 0. Berarti kita abaikan saja momen gaya yang ada di F1 ini, sehingga kita dapati ya sigma taunya adalah tau 2 ini ya dikali dengan tau yang ada di F3, berarti tambah tau 3. Nah, tau 2-nya ini, tau 2 kan arah ke bawah berarti F2 kan. Nah, karena di sini tegak lurusnya di sini ya, tegak lurusnya di sini dan porosnya di sini, berarti F2-nya mendatangi ke poros B. Ya kan? Dan kalau kita tutup seperti ini maka arahnya dia berlawanan dengan arah jarum jam, sehingga di sini bernilai F2. Langsung saja dari F2 ke sini atau R2 ini jaraknya adalah 2 meter ya. Tadi ya, karena dia lebih pendek daripada dari sini ke sini. Nah, kali 2. Habis itu yang F3-nya ini, nah ya, F3-nya ini kita proyeksikan dulu karena di sini ada sudut. Ingat lagi ya, berarti harus kita proyeksikan. Nah, di sini ada proyeksinya, ada di sini X ya, berarti di sini F3 cos sudutnya 30. Sedangkan di sini ada sudutnya ya. Ada sumbu Y yang searah sumbu Y, yaitu F-nya adalah F3 sin pakai 30. Yang jadi pertanyaan, yang mana yang kita pakai? F3 cos atau F3 sin? Kamu harus mencari yang tegak lurus dengan batang. Ya kan? Kalau F3 cos 30 ini dia tidak tegak lurus tapi dia berimpit, berarti jangan pakai ini. Sedangkan ini F3 ini juga tidak tegak lurus. Yang tegak lurus itu adalah F3 sin. Dia tegak lurus dengan batang F3 sin ini. Berarti yang dipakai adalah F3 sin, ya kan? F3 sin 30. Yang jadi pertanyaan, karena dia arahnya ke atas ya, dia berlawanan dengan jarum jam atau dia searah jarum jam? Karena poros di sini berarti dia searah jarum jam. Berarti taruhlah di sini nilainya positif ya. Berarti kali jarak antara dari A ke B, karena F3 sin ini di sini kan ujung ke ujung, berarti A ke B adalah 6, berarti dikali 6 meter. Nah, F2-nya tadi nilainya adalah 400, langsung aja min 400 ya kan, kali 2 ditambah F3-nya adalah 500. Ini F3 500 ya. Nah, 500 dikali dengan sin 30 setengah kali 6. Sin 30 itu kan setengah ya. Ini ya. Nah, sin 30 setengah. Coret aja, ini jadi 3. Nah, min 400 kali 2 adalah min 800, tambah 500 kali 3 adalah 1500, sehingga dia dapatkan hasil akhirnya adalah min 800 tambah 1500 adalah 700 Newton meter. Nah, itu ada contoh 2 soal ya. Semoga kalian bisa memahami dengan baik. Nah, karena ini akan menjadi dasar dari soal-soal momen gaya yang lainnya. Ya, terima kasih, maaf kalau ada kekurangan ya. Kita saprasnya minimum ya. Ya, terima kasih.